Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahr Ramadan sahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Pada kesempatan ini kita masih diberi jatah umur dalam rangka bakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bisa mengalami masuk di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai akhir bulan Ramadan, dan insya Allah sampai ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam tema yang diberikan oleh panitia, saya mengambil tema yaitu saum kaitannya dengan keikhlasan. Jadi dengan melaksanakan saum kita akan melatih keikhlasan. Ikhlas sebetulnya berat bagi kita kalau kita tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup untuk melaksanakannya dengan tidak melaksanakan, tidak mengetahui bagaimana ikhlas itu bisa dilaksanakan oleh kita. Jadi menjadi pelajaran bagi kita ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang beberapa amalan yang kita lakukan telah nampak pahalanya, telah jelas pahalanya, tapi pahala Ramadan di samping ada yang telah nampak pahalanya, juga ada yang disembunyikan oleh Allah. Kata Allah, seluruh amal Adam, amal anak Adam, manusia yang melakukan amal, maka itu baginya. Silahkan amalnya untuknya, untuk yang melaksanakannya. Ila saum, kecuali saum. Saum itu li, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini azun bih, yang akan memberikan pahalanya. Yang nampak apa pahala saum yang kita tahu? Misalkan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, satu itu. Diampuni dosanya. Kemudian di bulan saum itu penuh keberkahan. Kemudian pahala amalan sunnah di bulan saum dihitung menjadi amal yang wajib pahalanya. Kemudian juga mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dijauhkan dari api neraka. Tapi ada yang dibalik itu, ada Allah yang akan memberi pahala yang kita tidak tahu bagaimana pahala Allah yang akan diberikan selain yang kita lihat atau kita tahu. Di antaranya adalah dapat pahala atau ampunan dari Allah, pahala berlipat ganda dan sebagainya. Maka itulah menjadi latihan kita bagaimana kita supaya ikhlas dalam melakukan bulan saum di bulan Ramadan. Dan kita setiap hari kita mengucapkan talabud niat, yaitu nawaitu sauma godin an andai fardusari, yang terakhirnya fardu lillahi ta'ala. Nah, ini titik tolak tentang keikhlasan kita melakukan saum. Dilatih, diucapkan bagaimana supaya saum kita itu adalah ikhlas. Niat-niat yang lain beda dengan niat di bulan saum. Jadi saum lebih dikuatkan lagi. Barang siapa tidak mengitikadkan, mengazamkan ketika kita mau melaksanakan saum bulan Ramadan, maka tidak termasuk dia itu melakukan saum. Ketika kita lupa, kalau saum-saum biasa di siang hari tidak ada makanan, maka saya akan saum, bisa. Tapi kalau Ramadan,
maka harus diajamkan. Kita bangun sahur, kita ajamkan bahwa kita itu akan melaksanakan saum. Setiap hari kita biasa mengajamkan, mengiatkan saum kita, yaitu bahwa besok akan melaksanakan saum. Hadirin rahimakumullah, secara bahasa ikhlas itu dari kata khulaso yang artinya murni, suci, bersih. Jadi ketika air masih mineral, masih suci, masih bersih, tidak tercampur, itu namanya air suci atau air ikhlas. Tetapi ketika air itu telah masuk kopi, alkohol atau sirup atau susu, maka air itu telah tercampur. Maka begitu pula dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah murni, tujuannya lillahi ta'ala, adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tujuan itu telah dicampuri, dimasuki bukan karena Allah, maka ikhlas itu telah terkontaminasi. Jadi tidak ikhlas lagi, tidak murni lagi. Walaupun disembunyikan, walaupun dikatakan, walaupun dijaharkan, dilihat atau tidak dilihat, yang namanya ikhlas itu kadang disembunyikan juga. Orang ada cenderung bisa ria atau bisa ingin dipuji. Ketika seseorang misalkan infak bersedekah ke masjid atas nama hamba Allah, nonim tanpa nama, 500 juta misalkan. Ketika diumumkan di masjid, alhamdulillah Masjid Al-Arab telah mendapatkan sumbangan dari hamba Allah 500 juta. Nah, di dalam hati bagi orang yang menyembunyikan namanya, tisah itu dari saya 500 juta itu. Dalam hati ada seperti itu dan merasa bangga dirinya telah menyumbang. Itu walaupun disembunyikan. Apalagi juga kalau dijaharkan. Tapi bisa saja ketika dijaharkan karena niatnya lurus, istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia disebutkan tidak merubah niatnya untuk keikhlasannya, tidak merubah sama sekali. Jadi bukan hanya karena disembunyikan atau dijaharkan, tapi bagaimana orang tersebut melakukan amal itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bulan Ramadan ini kita dilatih bagaimana kita melakukan saum dengan keikhlasan. Sebagaimana kita mengamalkan atau beramal amal-amal yang lain dituntut dengan keikhlasan. Sebagian menerangkan bahwa yang disebut ikhlas itu adalah kuncinya amal. Jadi setiap sesuatu, amal perbuatan kita, pekerjaan kita, kalau tidak ikhlas adalah sia-sia. Bagaimana di Quran disebutkan ada seseorang yang berimpak, bersodakoh, tetapi sodakoh itu ri'a anas, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji orang, ingin didengar orang, maka diumpamakan seperti Sofwan alaihi turab, seperti hanya batu licin. Di atas batu licin itu ada turab, debu. Ketika kena hujan, maka batu licin itu kembali licin dan debu-debunya itu akan hilang, sirna, sama sekali tidak akan nempel lagi di batu itu. Jadi ketika amal sebanyak apapun, kalau ada hati yang tidak ikhlas, maka sia-sialah. Maka keterangan disebutkan Allah tidak melihat jasadnya, melihat paras kita, melihat amal kita, tapi diawali dengan melihat hati kita. Setumpuk amal yang kita kerjakan, seberapa juta rupiah yang kita keluarkan, tapi ada di hati kita ketidakikhlasan, maka nominal yang besar, pekerjaan yang capek, pekerjaan yang susah itu menjadi sia-sia. Jadi ada para ulama yang menyebutkan bahwa ketika amal tanpa ikhlas itu bagaikan seseorang membawa beban, misalkan batu atau pasir di pundaknya, tetapi batu dan pasir itu hanya menjadikan beban bagi dirinya, jadi tidak bermanfaat, maka menjadi sia-sia belaka. Maka bagaimana ketika kita menginginkan amal-amal kita akan
bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita bisa melakukannya dengan cara ikhlas. Yang pertama, kita sadar bahwa setiap amal kalau dibarengi dengan ria, dengan ingin dilihat, jadi lawan dari kata ikhlas itu ria, bisa sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji orang. Maka berlatih supaya ketika kita melakukan amal perbuatan itu jangan karena oleh, tapi khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menjadi orang yang ikhlas, jangan sampai kita rindu akan pujian orang. Tidak ada yang memuji atau ada yang memuji, tetap saja kita beramal. Jadi tidak pengaruh adanya pujian ataupun ada cemoohan. Terus berlanjut karena kita beramal dari awal dari hati kita, bukan karena pengaruh orang lain. Kemudian ingatlah akan amal-amal yang kita itu jangan selalu diingat-ingat, jangan selalu dipikirkan. Bagaimana kita, suatu analogi, ketika kita pergi ke WC atau tempat buang air, ketika kita buang hajat, kita buang, itu jarang diingat-ingat. Bentuknya, warnanya bagaimana, kita kembali, kita pulang dengan tidak mengingat-ingatnya. Nah, keikhlasan pun akan terwujud ketika kita beramal, jangan kita ingat-ingat. Jadi kebaikan kita kepada orang lain jangan kita ingat-ingat. Tetapi kebaikan orang lain kepada kita wajib kita ingat dan perlu kita ingat, bahkan kita harus membalasnya. Tapi dengan kebaikan kita kepada orang lain jangan kita ingat-ingat. Maka dengan kita untuk perbuatan kita telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, insya Allah di bulan ini kita mendapatkan pahala saum, karena bukan hanya saum saja amal itu yang akan sia-sia. Setiap amal, setiap pekerjaan apapun, kita ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh atau yang lainnya, maka ketika adanya ria, ada yang ingin dipuji, maka sia-sia belaka. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.